Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rehan, program studi akuntansi S1 semester 2 dari kelas RA 554. Di sini saya akan memberikan video pembelajaran mengenai UTS pengantar aplikasi komputer untuk penilaian di UTS tersebut. Oke. Di sini saya akan mengerjakan soal UTS yang diberikan oleh Bapak dosen pengajar di pelajaran pengantar akuntansi komputer. Baiklah, langsung saja. Ya, di sini kita langsung terdapat soal yang diberikan oleh Bapak pengajar dosen pengantar akuntansi komputer. Jadi di sini ada soal berikut. Di sini sebenarnya harga beli, harga jual, diskon dan total sales itu belum belum di-create ya, karena di sini terdapat ketentuan soalnya. Ini dia 4 ketentuan soal. Ketentuan soal yang pertama, jika merek Asus dan Sony harganya 500 US dollar, jika merek Lenovo dan Axio harganya 300 US dollar, dan jika merek HP dan Acer harganya 43.500 US dollar. Untuk soal yang kedua, jika membeli kredit maka harga jual ditambah 30% dari harga beli. Jika tunai maka harga jual naik 10% dari harga beli. Nah, di sini ada ketentuan yang ketiganya, diskon. Jika membeli lebih dari 50 unit maka diskonnya 20%. Jika membeli antara 30 sampai 50 menit maka diskonnya 50 unit maka diskonnya 15%. Jika membeli 20 sampai 29 unit maka diskonnya 10%. Dan ketentuan yang terakhir adalah total sales, yaitu perkalian kuantiti dengan harga jual setelah dikurangi diskon. Oke, langsung saja sini kita mengerjakan. Jadi di sini rumusnya yaitu kita menggunakan rumus if yang seperti dijelaskan oleh Bapak IGD bahwasanya harus menggunakan rumus if, tapi tergantung kita mau memakai rumus apanya. Jadi di sini saya memakai untuk yang harga beli ini memakai rumus if or. Mengapa? Dikarenakan di sini ketentuan harganya jika Asus dan Sony harganya 500 US dollar. Jadi di sini mungkin soalnya agak mengecohkan ya, karena di sini ada dan. Mungkin kita akan memakai rumus dan kalau misalkan melihat dari segi soal. Tapi di sini saya memakai rumus or dikarenakan or ini merupakan rumus yang digunakan apabila ada dua pilihan seperti ini, Asus dan Sony. Nah, jadi di sini langsung saja untuk rumusnya yang mengenai harga beli ini. Jika if or atau C7 ini adalah merek sama dengan Asus ya, yang berarti jika C7 adalah Asus maka C7 atau merek sama dengan Sony. Dan untuk value F-true nya 500 US dollar sesuai ketentuan harganya 500 US dollar. Itu untuk mengenai Asus dan Sony karena menggunakan 500 US dollar. Nah, untuk yang kedua, jika atau C7 jika merek Lenovo maka merek Axio pun 300 US dollar. Di sini saya tidak menggunakan US dollar ya, karena nanti di sini akan menggantinya di sebelah sini nih, di accounting di bagian home ya. Saya kurang tahu penyebutan di sininya. Oh, number, di numbering sorry.
Nah, itu untuk yang HP dan Acer. Nah, karena di sini kita memakai tiga ketentuan, maka saya di sini hanya memakai 2 ketentuan, yaitu Asus dan Sony serta Lenovo dan Axio. Karena mengapa? Karena nanti jika kita menggunakan rumus if yang bertingkatnya itu 3, maka jika rumus if itu berada pada 3 tingkatan, maka digunakan 2 tingkatan if. Ini jadi saya menggunakan 2 tingkatan, tapi alangkah lebih baiknya menggunakan 3 tingkatan untuk meminimalis kesalahan. Jadi untuk yang terakhir tadi if or C7 Lenovo, maka C7 Axio pun harganya 300. Jika salah, ini if falsenya 43.500 dan itu masuk ke dalam kategori HP dan Acer. Jadi di sini saya hanya memakai 2 ketentuan saja untuk tingkatan if-nya. Alangkah lebih baiknya ya teman-teman, kawan-kawan itu memakai 3 tingkatan agar meminimalis kesalahan. Nah, setelah itu kita ke harga jual. Cara mengetahui harga jual, kita lihat ketentuannya. Jika membeli kredit, maka harga jual ditambah 30% dari harga beli. Jika tunai, maka harga jual naik 10% dari harga beli. Sebenarnya sama ya, naik dan tambah pun sama karena menambah jumlah uangnya ya. Jadi di sini pertanyaannya lumayan cukup mengecoh. Jadi untuk rumus harga jual di sini saya memakai 2 tingkatan if untuk meminimalis kesalahan. Nah, jadi di sini rumus yang saya pakai yaitu hanya 1 if aja, if tunggal bukan if ganda ataupun if gabungan. Jadi di sini saya menggunakan if-nya yaitu rumusnya if F7. F7 itu status buyernya jika status buyernya kredit, tanda kutip itu kredit. Jika status buyernya kredit, maka 30% dikali harga beli ditambah dengan harga beli. Jadi maksudnya itu 30% dikali harga belinya tadi berapa menghasilkannya, mungkin kalau di kalkulator 150. Nah, kalau ditambahkan 150 dari harga beli jadi sekitar 650. Dan juga if F7, jika F7 T-nya itu tunai, jika F7 tunai maka 10% kenaikan harga dari harga beli ditambah dengan harga beli. Nah, saya di sini memakai 0 karena untuk meminimalis kesalahan. Jadi untuk harga beli ini saya memakai 2 tingkatan if untuk meminimalis kesalahan. Untuk yang diskonnya kita lihat ketentuannya. Jika membeli dari 50 unit maka diskonnya 20%. Jika membeli antara 30 sampai 50 unit maka diskonnya 15%. Jika membeli 20 sampai 29 unit maka diskonnya 10%. Ya, untuk teman-teman mungkin di sini saya agak kebingungan ya untuk mengenai diskon karena di situ ada sampai dengan gitu ya. Sebenarnya dalam Excel tidak ada tanda sampai dengan. Kalau kita memakai tanda sama dengan, mungkin itu di catatan itu mungkin strip ya. Tapi kalau untuk di Excel ini tidak bisa memakai strip karena strip itu menggunakan tanda bilangan pengurangan. Jadi ini soalnya lumayan cukup mengecoh ya juga ya teman-teman. Jadi saya di sini memakai 3 tingkatan if untuk meminimalis kesalahan kembali. Karena di sini ketentuannya menggunakan 3 ketentuan, jadi 3 tingkatan. Nah, untuk rumusnya yaitu if E7 itu maksudnya quantity karena jelaskannya lebih dari kuantitinya ya. Jika quantity E7 lebih besar atau lebih dari 50 unit maka potongan diskonnya 20%.
Tapi jika membelinya antara 30 sampai dengan 50, jadi itu mungkin saya 30 lebih sama dengan, karena menandakan bahwa kuantiti yang 30 pun nanti bisa termasuk ke potongan 15%. Kalau hanya dari 30 mungkin 30-nya tidak akan terbawa. Kalau 30 sama dengan itu nanti dia akan terbawa untuk 30-nya. Jadi saya memakai 7 status kuantitinya lebih besar sama dengan 30, maka potongan diskonnya 15%. Dan untuk yang terakhir tingkatannya, if E7 itu kuantitinya kurang dari 29. Mengapa kurang? Karena di sini tidak ada, sekali lagi saya sampaikan, tidak ada perbandingan sampai atau hingga atau sama dengan untuk di Excel ini. Jadi kita bisanya memakai ya ini kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan atau lebih dari dan kurang dari. Dan juga yang terakhir itu tidak sama dengan, yaitu kurang dari dan lebih dari, itu dalam bahasa Excel tidak sama dengan. Jadi untuk rumus yang terakhirnya, if E7 jika kuantitinya kurang dari 29, maka potongannya 10%. Jadi untuk yang soal diskon ini cukup menguras pikirannya teman-teman, karena memang di Excel ini harus teliti dalam melihat soal, karena salah sedikit saja di bagian rumus itu mengakibatkan value atau kesalahan. Nah untuk yang terakhir ini saya total sales, mungkin total sales ini cukup mudah ya untuk rumusnya, karena di sini ketentuan mengenai salesnya adalah perkalian kuantiti dengan harga jual setelah dikurangi diskon. Nah jadi rumusnya yaitu harga beli kuantiti dikali harga jual dikurangi diskon. Jadi saya memakai rumusnya di dalam kurungkan, karena E7 itu nanti dikali setelah harga jual dikurangi diskon. Jadi kita dahulukan terlebih dahulu untuk yang di dalam kurung di ketentuan soalnya. Jadi harga jual dikurangi diskonnya 15% atau 20% atau 10%, sehingga nanti setelah diketahui hasilnya dikali oleh kuantiti. Karena kalau misalkan tidak pakai dalam kurung itu akan beda jawabannya total salesnya. Jadi tergantung segi jawabannya, apakah teman-teman memakai dalam kurung atau tidak. Kalau saya di sini saya sarankan sih pakai dalam kurung, karena di ketentuan soalnya setelah harga jual dikurangi diskon. Jadi maka saya dalam kurungkan untuk harga jual dikurangi diskon. Seperti itu teman-teman. Nah setelah itu mungkin ya satu rumus sudah selesai, tinggal kita copy saja semua, dia akan otomatis sendiri. Itu kelebihan Excel ini, jadi bisa otomatis sendiri. Namun mungkin kelemahannya jika ada satu kesalahan semua akan berakibat fatal dan salah juga. Jadi inilah jawaban saya teman-teman. Ya di sini bukunya. Mungkin cukup sekian dari saya teman-teman untuk vlog atau tutorial mengenai pengerjaan UTS aplikasi komputer pengantar akuntansi ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar hanya milik Allah semata, yang salah dari diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu video tutorial dari saya, Muhammad Rehan, kelas A554, program studi akuntansi untuk mata kuliah pengantar aplikasi komputer akuntansi. Mohon maaf apabila ada kesalahan, perkataan, perbuatan maupun segalanya, karena
Yang benar hanyalah milik Allah semata, yang salah dari diri saya. Sebelumnya saya mengucapkan marhabannya Ramadan 1441 Hijriah. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan untuk menjalani ibadah Ramadan di bulan sekarang ini dan tahun sekarang ini. Dan semoga semakin dikuatkan untuk rekan-rekan semua dan diberi kesehatan serta ketabahan dalam menjalani pandemi global ini. Dan tentunya semoga pandemi global ini cepat hilang dari muka bumi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.